Hai Sobat Warstek, selamat datang di Talk at Warstek. Untuk judul tema diskusi kita pada malam hari ini ialah teori relativitas umum. Pada awal tahun 1900-an, Albert Einstein muncul dengan teori baru tentang gravitasi yang biasa dikenal dengan teori relativitas umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh John Wheeler, seorang fisikawan teoritis asal Amerika, pada bukunya yang berjudul A Journey into Gravity and Space-Time, relativitas umum menjelaskan bahwasanya ruang waktu menggenggam objek mengatakan bagaimana objek bergerak, dan objek menggenggam ruang waktu mengatakan bagaimana ruang waktu melengkung. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengundang dua fisikawan muda Indonesia. Yang pertama ialah Mas Getbogi Hikmawan. Beliau merupakan dosen muda fisika ITB yang telah menyelesaikan studi doktoral di Institut Teknologi Bandung. Dan yang kedua ialah Mas Muhammad Fitra Alfian. Beliau merupakan postdoctoral researcher di Universitas Indonesia yang telah menyelesaikan studi doktoral di Institut Teknologi Bandung. Selamat bergabung Mas Getbogi dan Mas Alfian. Mungkin sebelum kita mulai, Mas Getbogi dan Mas Alfian bisa menceritakan bidang penelitiannya atau sepatah dua patah kata sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini. Untuk pertama mungkin Mas Getbogi. Ya, oke. Terima kasih, Mas Afif. Halo, selamat apa nih ya? Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Getbogi Hikmawan. Kalau Anda bertanya ini nama asli atau bukan, ya betul, itu nama asli saya. Agak unik, tapi ya ini adalah pemberian dari orang tua. Betul, saya sekarang diamanain di salah satu staf dosen muda di program studi fisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Sebenarnya sudah nggak ada jurusan, tapi saya sebut saja di prodi fisika. Topik research saya itu adalah berkisar di kosmologi sebenarnya, dengan tentu saja background-nya adalah general relativity, di mana secara khusus saya mempelajari bidang teori inflasi alam semesta dengan menggunakan teori perturbasi kosmologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fitra Alfian atau bisa dipanggil Alfian. Saya sekarang sedang bekerja sebagai peneliti pasca doktoral di Universitas Indonesia di Departemen Fisika. Ya, bidang penelitian saya sekarang seputar lubang hitam tentang black hole, tapi lebih ke arah holographic principle-nya. Jadi tentang kuantum dari lubang hitam ini. Ya. Itu aja dari saya. Oke. Sekarang kita mungkin bisa masuk ke topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Mungkin Mas Getbogi bisa menjelaskan, karena sudah berkecimpung dengan general relativity ya. Sudah beberapa tahun berpengalaman dengan general relativity. Mungkin bisa jelaskan apa sih itu general relativity? Sebenarnya general relativity itu adalah sederhananya adalah teori gravitasi yang dicetuskan oleh Einstein sebagai istilahnya jawaban atas keraguan dia terhadap bagaimana prinsip Newton terkait gravitasi itu berangkat. Jadi karena kalau kita bisa lihat gravitasi dari Newton, Newton bilang jika ada dua massa terletak pada dua jarak tertentu, maka masing-masing dari dua jarak itu akan saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa dan sebanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah, waktu itu yang tidak disukai oleh Einstein itu adalah prinsip action at a distance, dan semestinya ada keraguan bagaimana caranya dua buah massa itu saling mengetahui satu sama lain jika tidak istilahnya bagaimana ada gaya muncul ketika tiba-tiba ada jarak lalu kemudian ada gaya. Maka dari itu semestinya gravitasi itu adalah
teori tentang medan, ya jadi adalah sebuah medan yang muncul karena ada pengaruh massa pada suatu daerah yang membuat ruangnya melengkung, dan kemudian jika ada massa lain masuk ke daerah medan gravitasi tersebut, dia akan bergerak seiring dengan bagaimana ruang itu melengkung karena ada massa yang sebelumnya. Jadi artinya sederhananya general relativity itu menggambarkan bagaimana ruang itu dipengaruhi oleh si materi yang memenuhi ruang, sehingga gerak atau dinamik dari massa yang memenuhi ruang tersebut bisa kita gambarkan. Makanya sebenarnya bukan melawan Newton, tapi kalau saya berani bilang general relativity itu melengkapi teori penjelasan fisika tentang gravity yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Newton. Kalau dari saya itu sih sederhananya ya. Kalau kita mau bicara sederhana gitu, nggak sederhana juga ya. Tadi Masnya sempat menyinggung ruang waktu melengkung. Mungkin ada penjelasan lebih gampang ya. Apa sih kelengkungan ruang waktu itu? Ini pertanyaan ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat yang tertarik dengan sains ya. Bagaimana sih ruang waktu itu melengkung? Apa sih kelengkungan ruang waktu itu? Oke, jadi kalau mau dijelaskan dari gambaran yang saya coba jelaskan dari gambaran yang saya pahami ya, mudah-mudahan bahasanya juga lebih sederhana. Jadi pada saat Einstein itu memandang alam semesta, ruang lah ya. Jadi istilahnya ruang itu adalah pelengkungan ruang dan waktu ya. Mulainya dari mana ya? Sebentar. Oke. Jadi istilahnya bedanya Newton dengan Einstein, jadi istilahnya ruang itu terbentuk karena ada materi di dalamnya. Jadi istilahnya ruang itu ada menyesuaikan dengan pengisinya. Beda dengan Newton, di mana Newton itu menyediakan ruang sebagai bentuk yang abstrak yang istilahnya kemudian menjadi tempat di mana benda-benda atau hal-hal yang ada di dunia ini dikarakterisasi posisinya, kecepatannya. Jadi kalau kita bilang ruangnya melengkung, istilahnya karena ada massa atau benda atau apapun yang kita bayangkan di alam semesta ini, dia akan memberikan pengaruh kepada daerah di sekeliling dari benda tersebut, sehingga pengaruh tersebut ketika dirasakan oleh benda yang lain, maka benda yang lain tersebut akan berdinamika atau bergerak atau disebut gerak ya, bergantung pada bagaimana pengaruh yang diberikan oleh si muatan sumber. Oleh karena itu, disinilah yang disebut dengan general relativity. Jadi ruang itu relatif terhadap di mana kita memandangnya, pada siapa kita memandangnya. Kalau kita memandang suatu benda itu sebagai benda sumber, ya dia ruang yang di sekelilingnya itu akan berbentuk sesuai dengan si sumbernya itu. Sehingga kalau ada benda lain atau partikel lain atau apapun yang datang masuk ke dalam pengaruh tersebut, maka dia akan bergerak dinamika sesuai dengan bagaimana ruang yang dibentuk itu. Atau biasanya kita sebut dengan bagaimana geodesiknya. Iya. Ya, jadi istilahnya bedanya cukup signifikan karena istilahnya kalau kita Newton tuh bilang ini ruang. Nah, partikelnya atau bendanya tersebar sehingga karena ini ada ruangnya, kita bisa karakterisasi, dia di situ, dia bergerak ke situ dengan kecepatan berapa. Cuma kalau Einstein, ini bendanya nih, sumber. Dia akan mempengaruhi ruang sekelilingnya, sehingga kalau ada benda lain masuk ke ruang tersebut, dia akan bergerak sesuai dengan bagaimana benda itu mempengaruhi sekelilingnya. Makanya disebutnya konsepnya general relativity, secara umum relatif gitu. Kalau dari saya sih gitu kira-kira. Jadi kalau melengkung ya karena ada massa, dia membuat lengkungan lah. Lengkungan tuh bukan berarti melengkung literal ya maksudnya. Tapi dia seolah-olah membuat ruang tuh nggak lurus sehingga dia bisa bergerak gitu. Kalau ada benda yang masuk. Gitu mungkin dari saya Mas Afif. Ada tambahan mungkin dari Alfian? Ya, kalau boleh menambahkan ya. Jadi awalnya memang Einstein itu mencoba, dia pertama kali menemukan relativitas khusus itu pada tahun 1905. Lalu dari itu dia mulai berpikir,
bagaimana cara menggabungkan dari relativitas khusus dan juga gravitasi. Nah, yang pertama kali dia pikirkan adalah tentang yang dikenal dengan istilah prinsip ekivalensi. Di mana waktu itu dia berpikir harus ada ekivalensi antara percepatan di relativitas khusus dengan gravitasi, di mana digambarkan dengan percepatan gravitasi. Eksperimen sederhananya waktu itu dilakukan oleh Einstein itu untuk menggambarkan prinsip ini adalah dengan membayangkan ketika misalnya ada seorang pembersih kaca di atas gedung, kemudian dia secara bebas menjatuhkan diri. Nah, maka nanti si orang yang jatuh itu tidak akan merasakan dirinya memiliki berat badan, atau bisa dibilang juga dia merasakan gerak jatuh bebas. Nah, dari situ Einstein berpikir berarti ada hubungannya antara gerak dan juga gravitasi, percepatan yang dirasakan oleh si orang tersebut dengan gravitasi. Lanjutnya ia juga bereksperimen bagaimana Halo? Sinyalnya ya. sekarang. Kemudian contohnya dia menimbang berat badannya, maka berat badannya misalnya 80 kg. Dan ternyata itu harus sama besar dengan berat badannya saat dia menimbang di bumi. Karena dia tidak akan merasakan adanya perbedaan antara saat dia menimbang di bumi dan juga saat dia menimbang berat badannya di roket yang menuju ke ruang angkasa. Nah, itu salah satu ide yang memunculkan relativitas umum juga. Untuk masalah kelengkungan ruang waktu itu sendiri, mungkin yang sederhananya ya, eksperimen mudahnya, coba sahabat Warstek semua misalnya punya trampolin besar, terus taruh di tengah-tengahnya bola bowling. Nah, pasti nanti sahabat Warstek semua pasti akan melihat kalau trampolin itu akan mengalami kelengkungan kan di situ. Nah, itulah kurang lebih gambaran sederhana bagaimana kelengkungan ruang waktu. Tapi tentu itu tidak, itu hanya kelengkungan ruang. Beda lagi dengan kelengkungan ruang waktu yang sebenarnya, karena waktu pun ikut melengkung, karena relatif juga. Ya, itu dari saya. Oh, apakah ini ada kaitannya dengan, kan banyak orang yang beranggapan bahwasanya teori gravitasi Einstein ini mengatakan bahwasanya gravitasi bukan merupakan gaya. Apakah itu ada kaitannya dengan? Justru kalau saya duluan ya menjawab sobat Einstein. Jadi justru kalau kita bicara konsep general relativity di Einstein, dia nggak mengenal gaya, nggak mengenal istilah gaya gitu. Yang dia kenal itu adalah, jadi istilahnya gaya yang kita kenal sebagai di teori Newton ya tentang gerak itu sebenarnya adalah perwujudan dari, sebenarnya kan berangkat dari pusaran Poisson, di mana nanti dia kalau kita definisikan sebagai perubahan dari momentum, ya istilahnya perubahan geodesiknya. Ya, jadi makanya di general relativity itu sebenarnya Einstein itu tidak pernah menyebutkan soal gaya ya. Mungkin nanti bisa di cross check juga. Jadi memang nggak ada. Jadi justru istilahnya penyebab satu-satunya dari dinamika atau gerak itu ya tadi dari kelengkungan si ruang itu sendiri yang menyebabkan adanya lintasan geodesik atau lintasan yang akhirnya mempengaruhi si benda lain untuk bergerak. Jadi istilahnya kayak tadi contoh yang dibilang Pak si Alfian, kalau ada trampolin ditaruh bola bowling yang besar itu kan jadi terlihat melengkung kan. Jadi lengkungan tadi itu kan nanti akan seperti membentuk, kalau ada bola lain yang dijatuhkan ke situ, maka seolah-olah lengkungan tadi itu akan mendefinisikan atau memberikan lintasan gerak bagi si bola yang kedua tadi gitu. Jadi bukan kita nggak sebut bola yang kedua ditarik oleh gaya karena bola bowling tadi gitu ya. Tapi ya karena melengkung lintasannya jadi tentu gitu. Gitu ya Alfian mungkin bisa. Ya benar. Bisa dibilang juga gravitasi itu konsekuensi dari kelengkungan ruang waktu. Ya, tapi bukan gaya tepatnya. Ya. Kalau kita berbicara tentang gravitasi, yang selama ini kita ketahui kan hukum
hukum gravitasi Newton itu sudah bekerja dengan sangat sangat apik di kehidupan kita, sudah diaplikasikan di engineer dan sebagainya. Apakah keberadaan relativitas umum ini mengganggu deskripsi gravitasi tentang deskripsi gravitasi menurut Newton, atau apakah ada pendekatan pada kondisi tertentu relativitas umum ini menjadi Newton atau bagaimana? Soalnya kan ketika kita mendeskripsikan teori baru, teori yang lama harus dapat dijelaskan dengan teori yang baru tersebut. Jadi kalau dari saya sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, gravitasi atau relativity sebagai teori gravitasi dari Einstein itu bukan berarti ingin melawan atau menggantikan Newton, tapi melengkapi bagaimana Newton menjelaskan tentang gerak yang berhubungan dengan gravitasi tadi, gitu ya, untuk skala yang lebih besar. Karena skala lebih besar juga sebenarnya kan karena seperti yang diceritakan oleh Alfian tadi, pada saat menemukan special relativity juga sebenarnya berangkatnya dari bagaimana hukum Newton itu bisa menjelaskan untuk gerak benda yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, kemudian hukum Newton sempat tidak berhasil menjelaskan itu, dilengkapi oleh Einstein dengan special relativity. Baru kemudian muncul tadi dimasukkan konsep gravitasi sebagai kelangsungan waktu untuk menjelaskan relativity. Jadi yang berbeda sebenarnya scalingnya. Kalau kita bicara tentang dunia engineer segala macam, itu kan scale-nya adalah scale bumi ya, scale bumi ini. Planet atau planet. Jadi di dalam planet di bumi. Jadi kecil sekali mungkin kalau kita bilang scaling perbedaan medan gravitasi yang dialami gitu. Jadi memang untuk weak ya medan gravitasi lemah itu memang nantinya bisa ditunjukkan secara teknis, secara matematis bahwa teori Einstein ini kemudian kembali ke teori Newton. Dan itu yang memang menjadi kenapa general relativity ini bisa diterima di fisika saat itu. Karena terbukti secara matematis dan terbukti juga nanti secara observasi karena ada beberapa pengamatan yang membuktikan itu, contohnya yang Eddington dan yang lain-lain. Tapi kalau kita bicara scalingnya itu udah besar, seperti misalnya teknologi GPS, di mana kita memanfaatkan satelit ya, sinyal dari satelit untuk membaca data ya, misalnya untuk peta, untuk apapun. Jadi kan kita satelit itu menerima data dari tempat yang jauh, dia tangkap dengan cahaya, lalu dikirim ke device dengan GPS, itu kan ada perubahan ya medan gravitasi yang besar terjadi di situ. Karena ada perbedaan yang cukup besar karena di alam semesta di luar angkasa ya. Maka di situ perlu dimasukkan dalam GPS itu dimasukkan koreksi dari general relativity. Ya, sehingga nanti perhitungannya itu bisa lebih presisi. Ya, kalau dari saya begitu. Kalau mau menjelaskan di situ. Mas Afif. Vian, ada yang mau tambahkan mungkin? Ya mungkin sedikit ya kalau dari saya sempat disinggung kan tadi kalau Newton itu merupakan kasus untuk medan gravitasi lemah. Ya selain itu juga sebenarnya pada asumsi Newton itu dia menganggap bahwa ruang waktu itu adalah tetap fix. Jadi misalnya kita menimbang berat badan kita di bumi, maka kalau kita menimbang berat badan kita di bulan harusnya akan sama besar. Nah itu kalau kita menggunakan teori Newton. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya akan berbeda karena ada efek gravitasi tadi. Itu yang dijelaskan oleh teori relativitas umum, di mana di relativitas umum kita sudah menggunakan teori relativitas khusus yang mana ruang waktu dianggap sebagai suatu kerangka yang relatif. Jadi tidak tetap. Ya, seperti itu. Oke. Ini kan relativitas umum sudah berumur hampir 100 tahun. Sudah 100 tahun nah kalau udah 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Sudah lebih 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. Sampai saat ini apakah sudah ada eksperimen atau bukti-bukti observasi yang sudah dilakukan oleh manusia untuk membuktikan kebenaran dari teori relativitas umum itu sendiri? Oke.
Kalau dari saya, sebenarnya bukti pertama yang akhirnya kemudian membuat teori relativitas umum dan khusus tentu saja yang menyertai itu diperhitungkan adalah ketika mungkin kisah tentang Eddington, di mana waktu itu Einstein hanya istilahnya hanya sebuah karya tulis biasa yang menceritakan tentang relativitas ini, idenya. Lalu kemudian Eddington ini dia yang berasal dari Cambridge kalau nggak salah, di mana sangat Newtonian sekali pada zaman itu, ditambah ada zaman perang. Kalau waktu itu kan sains itu sangat dipengaruhi sama perang ya, negara mana yang berperang itu perang sains dalam pengetahuan itu juga bersaingnya tuh besarnya di situ, bukan bukan dari segi ilmu sains itu sendiri. Selain karena lawan perang dan juga beda, itu seperti melengkapi Newton saat itu, jadi Eddington tuh salah satu yang tertantang untuk coba membuktikan apakah yang saya itu benar atau salah. Jadi waktu itu diamati, jadi peta bintang waktu itu sudah berhasil dipetakan. Jadi karena karena teori relativity menjelaskan tentang pelengkungan ruang dan waktu, maka semestinya cahaya yang masuk ke daerah ruang yang melengkung itu akan istilahnya lintasinya akan melengkung juga. Jadi akan muncul yang namanya lensing, gravitational lensing, atau ada istilahnya pelengkungan dari apa namanya berkas cahaya. Jadi akhirnya akan muncul semacam ilusi di mana posisi dari bintang cahaya yang terlihat itu, karena cahaya melengkung itu tidak seperti seharusnya. Jadi istilahnya kalau ini misalnya benda ya, benda yang matahari misalnya, lalu bintangnya ada di belakang, semestinya ada di belakang. Tapi karena dia melengkung begini, jadi saat kita lihat di sini, kita melihatnya dia datang dari atas. Nah, ketika dipetakan. Nah, itu bisa diprediksi oleh teori Einstein secara matematis. Jadi, waktu itu coba dibuktikan dengan cara ketika matahari itu sedang gerhana, gitu ya, sedang gerhana, lalu dipotret cahayanya. Kalau gerhana kan cahaya matahari tidak masuk ya ke kamera, jadi dipotret saat itu, dan ternyata terbukti bahwa dari, kalau nggak salah, 1 dari 3 foto itu bisa membuktikan bahwa prediksi Einstein itu benar. Gitu. Di situ sehingga akhirnya terus berkembang ya, teknologi itu berkembang terus untuk membuktikan itu, hingga kalau nggak salah terakhir itu adalah yang paling mutakhir, itu adalah tentang dua percobaan yang mutakhir adalah gambar black hole. Ya mungkin nanti untuk itu Alfian bisa cerita lebih banyak ya, Alfian, potret black hole itu Alfian yang akhirnya membuktikan prediksi. Dan yang terakhir itu ya gelombang gravitasi, gravitational wave yang terdeteksi, LIGO GW1700 berapa gitu saya lupa namanya, itu terdeteksi, dan itu adalah bukti bahwa ruang itu bisa bergetar gitu loh. Jadi ruang itu tidak kaku seperti yang tidak kaku yang Nathan bilang. Kalau dari saya sih ini itu yang mungkin Alfian bisa tambahkan yang tadi, terutama potret black hole itu. Oh ya, mengenai bukti observasi ya. Oh ya, ada hal yang menarik dari yang cerita Mas Getbogi tadi. Sebenarnya pengamatan Eddington itu kalau nggak salah dilakukan di Indonesia ya. Di beberapa tempat kalau nggak salah ya. Ya di Indonesia gitu. Salah satunya di Indonesia juga. Ada beberapa tempat di soalnya. daerah Sumatera. Lupa. Makanya kalau nggak salah satu di Sumatera. Nah, menariknya ternyata Indonesia ikut punya peran juga di situ dalam perkembangan teori relativitas umum. Ya, eksperimen lain yang sepengetahuan saya itu sebelum yang Eddington ini sebenarnya Einstein pernah mencoba melakukan perhitungan dari presisi orbit Merkuri. Nah, jadi sebelumnya orang masih bertanya-tanya kenapa orbit. Jadi orbit Merkuri itu sebenarnya dia cukup berbeda dari planet-planet lain yang ada di tata surya. Kenapa? Karena memang Merkuri itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jadi efek gravitasinya adalah yang dirasakan itu lumayan paling kuat dibanding planet lain. Nah, Merkurius ini mengalami dia punya orbit elips yang memiliki bentuk yang sangat presisi. Nah, sebelumnya fisikawan dan astronomer mungkin tidak tahu bagaimana presisi itu bisa terjadi. Tapi akhirnya Einstein dengan persamaannya berhasil menghitung presisi yang dikenal dengan presisi Merkuri itu. Jadi ternyata memang ada prediksi yang sangat tepat kalau kita menggunakan persamaan dengan Einstein untuk menghitung presisi Merkuri tadi.
Lalu mengenai gambar black hole tadi itu kalau kalau nggak salah tahun 2019 ya, foto lubang hitam itu berhasil didapatkan. Ya mungkin nanti akan ditampilkan juga. Di situ jadi terlihat bahwa ada sebuah lingkaran hitam yang dikelilingi oleh cahaya berwarna orange kemerahan yang mengelilingi tadi lubang hitam tadi. Nah, jadi ini merupakan salah satu pertama kalinya kita dalam sejarah manusia berhasil menangkap gambar secara realistis dari lubang hitam itu sendiri. Tapi yang mana yang dimaksud dengan lubang hitam itu sebenarnya adalah bagian yang hitam tersebut kalau secara teori. Dan di bagian yang berwarna merah atau menyala-nyala itu bisa dikatakan sebagai materi yang terhisap oleh lubang hitam. Seperti itu. Nah, jadi di sini terlihat bahwa teknologi kita sudah mampu membuktikan kebenaran dari teori relativitas umum dengan adanya foto lubang hitam ini. Walaupun mungkin nanti ke depannya mereka tentu ilmuwan di seluruh dunia akan lebih mengembangkan teknologinya lagi untuk lebih menghasilkan gambar-gambar lubang hitam dari berbagai lokasi yang lebih jelas lagi. Ya. Oke. Berikutnya mungkin tentang konsekuensi dari relativitas umum itu sendiri. Ketika kita mengajukan suatu teori baru tentang fisika khususnya, tentu saja teori tersebut akan menimbulkan konsekuensi baru yang mungkin akan kita prediksi atau mungkin enggak. Nah, apakah dengan dikemukakannya relativitas umum ini itu mempunyai konsekuensi pada fenomena-fenomena alam yang mungkin kita bisa kita amati? Oke, jadi kalau dari saya gampangnya gini. Dari awal kalau kita bicara general relativity, kita berbicara tentang bagaimana suatu benda dengan massa atau pengaruh yang sangat besar dalam semesta itu bisa mempengaruhi dinamika sekelilingnya dan benda-benda yang lain yang punya energi, massa, momentum dan yang lain sebagainya. Artinya karena general relativity bisa memprediksi secara teoritis ya, tentu saja teoritis ya, karena nantinya teori yang ada, model yang ada harus bisa didukung oleh observasi, karena kita nggak bisa percobaan bikin alam semesta gitu ya, tentu saja, atau percobaan yang sebesar itu. Nggak tahu, mungkin kita nggak tahu ya beberapa tahun, 10 tahun, 100 tahun ke depan kalau memang manusia masih ada, jangan-jangan kita bisa melakukan eksperimen relativity nantinya ya, bukan simulasi. Tapi selama ini yang diperlukan adalah probe ya, cuma observasi saja. Jadi ada teoritis lalu dikembangkan dengan pengamatan. Tentu saja karena objeknya adalah bagaimana relativitas sains itu bisa menggambarkan dinamika dari sistem besar bahkan sampai ke ranah alam semesta. Artinya satu hal yang pasti yang dikejar ya, kalau dari bidang saya tentu saja di konsekuensi di kosmologi adalah menggunakan pendekatan relativity sebagai framework atau kerangka kerja lah untuk kita menggambarkan bagaimana alam semesta itu berkembang dan dari awal sampai menjadi tua yang masuk akal dan sesuai dengan pengamatan. Jadi sebenarnya ini seperti bagaimana manusia itu semakin tahu tentang apa yang ada di sekelilingnya. Jadi mungkin pada saat Newton sudah ada Kepler dan segala macam yang melihat ke luar angkasa, tapi belum memandang sejauh itu seperti Einstein. Kemudian muncul Newton yang sangat kuat sampai menjadi hukum, dan memang sampai sekarang itu sangat berguna ya, hukum Newton itu. Bukan berarti enggak, sudah sangat berguna untuk scale-scale yang kecil. Tapi kemudian manusia makin lama makin berkembang dan berpikir lebih jauh daripada itu, hingga akhirnya sampai berpikir tentang teori-teori bagaimana alam semesta terbentuk. Istilahnya kan kalau kita bicara bagaimana alam semesta terbentuk dan sampai sekarang, kita nggak bisa kembali ke belakang. Kita hanya bisa melihat relics atau melihat peninggalan-peninggalan yang bisa kita tangkap sekarang untuk kemudian disusun kembali ke belakang dengan teori yang dipunyai. Dan general relativity punya kemampuan untuk itu. Dengan segala pernak-pernik yang harus dilakukan ya, Mas Afif dan Alfian. Itu kan hal yang luar biasa gitu loh.
hal yang luar biasa. Ya masalah berhasil dan gagal itu ya adalah perjalanan dari bagaimana teori ini dikembangkan oleh manusia. Ditambah dengan menyusulnya teknologi pengamatan dan penjelajahan luar angkasa yang dilakukan oleh kita. Semakin presisi teleskop yang kita pakai di luar angkasa, maka semakin bagus atau semakin tajam data yang kita pakai, kita akan semakin bisa mengkerucutkan teori mana yang paling benar. Gitu. Kalau dari saya sih, sisi kosmologi, konsekuensi besarnya adalah belum kayaknya walaupun bukan cuma GR ya, walaupun bukan cuma GR yang istilahnya menjelaskan hal itu, tapi GR tuh bisa menjadi framework atau kerangka yang kuat untuk itu. Gitu. Kemudian mungkin mau nambahin. Konsekuensi kalau yang ya selain pengamatan alam semesta tentu ada banyak pengamatan dengan skala lokal yang lebih kecil lagi ya. Contohnya tadi lubang hitam. Lubang hitam merupakan salah satu konsekuensi dari teori relativitas umum. Pertama kali setelah ditemukannya GR relativitas umum itu tahun 1915, 1 tahun kemudian tahun 1916 seorang ilmuwan bernama Schwarzschild berhasil mengkonstruksi secara matematik persamaan matematik yang menggambarkan lubang hitam dari persamaan medan Einstein. Nah, secara matematik dia berhasil mengkonstruksinya dan di situ terdapat, kita menyebutnya singularitas dan juga event horizon. Itu adalah dua bagian penting dari lubang hitam. Jadi Schwarzschild di situ berhasil mengkonstruksi lubang hitam yang memiliki dua singularitas itu, yang sampai sekarang sebenarnya kalau berdasarkan teori Einstein, teori relativitas umum, untuk singularitas sendiri dia belum berhasil terjelaskan dengan baik. Karena memang dia membutuhkan, karena dia keadaannya ekstrim, dia membutuhkan teori kuantum juga yang sampai sekarang memang masih sangat sulit untuk menggabungkan teori kuantum dan juga teori relativitas umum. Nah, selain konsekuensinya dengan adanya solusi lubang hitam itu juga tadi sudah disebutkan oleh Mas Gerd Bogi, adanya gelombang gravitasi. Ya, gelombang gravitasi ini ditemukan tahun 2000, saya lupa, tapi 2010-an juga. Ya, itu ditemukan bahwa ternyata ruang waktu kita itu dapat terdistorsi. Jadi ya, 2017. Itu cukup menggembirakan, sangat menggembirakan ya bagi para fisikawan saat ditemukan. Karena memang teorinya itu udah berpuluh-puluh tahun sebelumnya, tapi akhirnya hasil observasinya berhasil teramati tahun 2017 tadi. Yaitu konsekuensinya ternyata memang saat ruang waktu kita terdistorsi atau terdapat gangguan, ternyata akan muncul gelombang yang menjalar melalui ruang waktu. Contohnya adalah merger atau penggabungan antara dua bintang neutron, atau juga penggabungan dua lubang hitam. Nah, sehingga akan terbentuklah, coba kita bayangin aja, misalnya ada dua objek yang sangat masif, mereka bersatu, tentunya akan mengalami namanya gelombang yang bisa dirasakan oleh sekitarnya. Nah, ini kita bayangkan black hole yang sangat-sangat masif, mereka bersatu, tentu akan menghasilkan istilahnya ripple ya, gelombang riak. Yang menjalar ke riak yang menjalar di ruang waktu itu. Itu beberapa konsekuensi dari adanya teori relativitas umum. Mungkin nambahin sedikit gambaran yang tadi Alfian bilang itu, misalnya kita lagi di kolam renang, sahabat Arsek, kalau ada di kolam renang, misalnya kita udah lama banget ya, mungkin sedang pandemi ini kita nggak ke kolam renang, jadi bayangkan ada dua anak gitu ya, bermain di kolam renang, terus dia muter-muter gitu, sehingga kan akan membuat riak di sekeliling kolam renang itu, dan riak itu menjalar ke sepanjang kolam renang. Bayangkan itu dua anak itu tuh ada di alam semesta gitu ya, zaman dulu, dan itu dia punya massa yang sangat masif, bintang neutron atau black hole. Saat dia berputar ya satu sama lain, berinteraksi gitu ya, itu akan membuat ruangnya itu bergetar sehingga dia menjalar hingga sampai sekarang.
bisa diamati. Karena kenapa baru sekarang ya? Dua hal mungkin karena itu sangat sangat lemah, ya tidak sangat lemah, dan kita menunggu punya teknologi yang sangat sensitif, bisa mendeteksi hal yang sangat sensitif tersebut. Gitu. Oke. Jadi sampai saat ini ada black hole konsekuensinya, terus pada perspektif kita tentang kosmologi dan keberadaan gelombang gravitasi. Karena ruang waktu tidak lagi kaku ya. Nah, ya, absolut. Banyak sih sebenarnya objek lain. Misalnya tadi bintang neutron atau keberadaan objek-objek, pokoknya banyak banget objek-objek yang ada di luar angkasa sana yang sebenarnya mungkin kita belum mampu amati, tapi mereka sebenarnya adalah konsekuensi dari relativitas umum itu sendiri. Oke. Jadi mungkin tadi Mas Alfian sempat menyinggung banyak hal yang belum kita ketahui. Mungkin sampai saat ini apa saja kasus-kasus yang belum, atau open question yang belum kita ketahui tentang relativitas umum, atau mungkin dalam menjelaskan alam semesta kita, khususnya tentang gravitasi. Hal-hal yang sampai sekarang belum kita ketahui, tadi saya sempat menyinggung kalau sebenarnya di black hole itu ada dua bagian penting, yaitu event horizon atau bisa dikatakan sebagai batas luar dari lubang hitam ya, dan juga ada singularitas. Singularitas itu merupakan pusat dari lubang hitam yang merupakan sangat masif. Kalau kita bisa bayangkan dia sebagai sesuatu dibagi nol, dia kan jadi tak berhingga, tidak terdefinisi. Nah, itulah singularitas di situ. Nah, itu singularitas itu dalam black hole itu sebenarnya masih merupakan pertanyaan besar di dunia fisika. Karena belum ada teori yang mampu menjelaskan apa sih yang benar-benar terjadi di dalam lubang hitam itu sendiri. Dan memang keadaan-keadaan ekstrim seperti tadi, seperti yang sudah saya katakan, keadaan ekstrim tadi itu membutuhkan teori yang bukan hanya teori relativitas umum, tapi juga teori kuantum. Dan sampai sekarang memang teori relativitas umum dan kuantum memang masih sangat sulit untuk dipersatukan. Mereka masih bermusuhan lah ya. Saya dikatakan seperti itu. Tapi banyak teori-teori juga yang mencoba menggabungkan mereka. Contohnya mungkin sahabat Warstek pernah dengar ada yang menjelaskan tentang teori string, ada juga yang menjelaskan tentang teori kuantum gravity atau gravitasi kuantum, dan masih banyak lainnya. Itu kalau dari sisi black hole ya. Kalau dari alam semesta sendiri, sebenarnya kita masih bisa mempertanyakan apakah betul-betul kita hidup di dunia yang hanya 4 dimensi. Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya bisa masuk akal juga. Bisa jadi kita hanya hidup di 4 dimensi yang merupakan sebagian kecil dari alam semesta yang misalnya n dimensi. Ya gitu. Misalnya ya lebih besar lagi. Karena dalam beberapa teori, misalnya dalam teori string itu saja, ada yang menggambarkan bahwa alam semesta itu sebenarnya bisa tersusun atas 11 dimensi. Jadi 4 dimensi itu hanya sebagiannya. Ya, mungkin bagi yang tertarik untuk lebih mendalami teori string, nanti akan ada seri-seri lainnya, atau mungkin bisa cari referensi di sumber-sumber lain ya. Ya. Mungkin itu. Mungkin nambahin sedikit oleh Mas Afif. Ya. Sebenarnya menariknya riset di sini, selain sebenarnya kalau dibilang menarik juga boleh, atau dibilang menantang juga boleh. Jadi karena kita belajar sesuatu yang tidak bisa kita create ya, maksudnya kita nggak bisa duplo gitu maksudnya. Kita benar-benar hidup di tempat dan di saat yang kita sedang amati, dan kita ingin cari tahu apa yang terjadi di belakang. Jadi artinya masalah kita adalah kita ingin lebih tahu apa yang terjadi sebelum kita hidup, sebelum alam semesta ini ada, ya keberjalanan bagaimana alam semesta itu mengembang, dan kita ingin mengetahui alam semesta itu ke depan itu seperti apa. Artinya open, question-nya open sekali sebenarnya.
Karena yang menariknya belajar tentang kosmologi yang sebagai konsekuensi dari GR ini adalah setiap pengetahuan yang kita dapat, yang kita buktikan, itu bisa berkembang menuju ke pencarian yang baru. Kan selama ini kalau yang kita ketahui, pada saat kita mundur ke belakang, kita baru bisa tahu, kalau nggak salah 10 pangkat minus 35 detik ya, kalau nggak salah setelah Big Bang, apa yang terjadi saat itu. Tapi sampai titik nol, yaitu istilahnya total singularity atau world singularity mungkin ya, atau universe singularity, dimana kalau tadi Mas Alfian membahasnya tentang singularity pada black hole, tapi kan kalau kita runut alam semesta, dia berasal dari satu titik ya, teori yang kita masih berkembang sampai sekarang, artinya ada singularitas besar di awal alam semesta. Itu juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Misalkan kalau kita berandai, bukan berandai, nggak boleh juga berandai, manusia udah sampai ke teori menjelaskan ke titik itu. Saya yakin setelah nyampe titik itu nanti akan ada lagi yang berkembang. Ketika manusia kemudian bisa menemukan teknologi untuk bisa masuk ke black hole, di dalam black hole ada sesuatu, topologi kah, bentuk lah, atau kehidupan, dinamika yang nggak bisa dibayangkan sebelumnya, kemudian manusia harus berkembang lagi, mengembangkan teori untuk menjelaskan hal itu. Makanya beberapa mimpi istilahnya dari saintis-saintis yang ingin menceritakan mimpi besarnya itu dikembangkan lewat film-film atau kisah-kisah non fiktif. Karena kan bisa jadi kayak sekarang contohnya lah film seperti Interstellar atau Gravity. Interstellar saja lah. Di belakang Interstellar itu ada saintis namanya Kip Thorne dan yang lain itu saja yang terkenal Kip Thorne, dan beliau dapat Nobel ya kalau nggak salah tahun lalu ya Vian ya. Masalah Kip Thorne. Itu ya mungkin beliau dapat Nobel Kip Thorne itu, dan dia ada saintis di balik film Interstellar. Ya mungkin kalau dibahas segala macam ya, tapi istilahnya itu adalah penggambaran kreatif tentang, karena bisa aja setelah itu bisa dilakukan setelah Kip Thorne itu udah nggak ada di dunia gitu loh. Nah, apa maksudnya? Bisa jadi manusia pada ke depan setelah teorinya berkembang terus dia nemu, dan kayak semacam berpikir-pikir, oh kalau kita udah nemu apa yang terjadi kira-kira ya? Pertanyaan apa? Karena kan manusia itu uniknya manusia, kalau kita melihat dari ilmu fisika ya, mungkin sahabat Warsek bisa coba berpikir-pikir dari Newton, terus kita berkembang sampai punya teknologi seperti ini, handphone, dan kita bisa komunikasi seperti ini. Itu kan adalah kemampuan manusia untuk beyond gitu loh. Itu menariknya di situ sih. Jadi ada kemungkinan bahwasanya relativitas umum itu sendiri masih belum komplit atau masih belum tepat untuk menjelaskan gravitasi itu sendiri ya? Iya. Karena kalau nggak salah sempat di beberapa penjelasan tentang relativity ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah fenomena, itu ada banyak penjelasan tentang framework relativity. Setelah semuanya penjelasan, ada satu hal terakhir yang harus selalu ada ketika kita bicara tentang menjelaskan suatu fenomena dengan teori fisika, yaitu jangan-jangan teorinya belum lengkap. Itu haruslah jadi istilahnya kalau menurut saya adalah paradigma yang dipegang oleh fisikawan. Jadi bahkan hukum Newton yang menjelaskan gravitasi saja bisa dilengkapi oleh Einstein. Ya bukan menggantikan. Ya artinya tidak menutup kemungkinan dong. Ya ada teori lain nanti yang lebih besar, dan ya itulah proses bagaimana fisikawan bekerja. Kayak fisikawan teoretik atau fisikawan apapun yang bekerja memang untuk ilmu pengetahuan, semestinya sih, kalau ya saya juga belum sampai ke tahap itu yang mungkin saya juga kadang merasa malu kalau saya kan dibilang fisikawan segala macam, karena ada banyak hal yang saya masih kurang untuk seeking beyond, cari yang belum. Ya prosesnya nggak mudah, nggak singkat juga gitu. Ya, menurut saya begitu. Ada lagi dari Mas Alfian? Ini delay ya, Alfian. Belum nyampe. Udah. Dari saya ya cukup sih, sama aja kurang lebih. Oke. Kita cukupkan sampai saat ini. Mungkin untuk video berikutnya kita akan membahas tentang lubang hitam ya. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan
kami sampai saat ini. Sampai jumpa. Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Perstek TV.